Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Indah Oktari Wijayanti, SMSIAKT, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan, dan juga teman-teman kelompok satu yang berbahagia. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang struktur dan juga modal dan leverage. Baik, dengan saya Regina Septa Fadri sebagai pemateri sekaligus moderator dan rekan saya. Saya Wulandari dengan NPM 147. Saya Sherly dengan NPM 159. Saya Eliza dengan NPM 182. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya itu langsung saja kita masuk ke materinya, yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, ini isi materinya. Baik, untuk materi pertama ini yaitu tentang bobot berdasarkan nilai buku, nilai pasar, atau target. Nah, bagaimana sih cara kita mengukur struktur modul? Yaitu apabila rasio utang aktual secara signifikan itu di bawah kisaran target. Perusahaan itu mungkin akan meningkatkan modal dengan menerbitkan utang. Sementara apabila rasio utang di atau kisaran target ekuitas yang mungkin akan digunakan. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di tabel berikut ini, yaitu ikhtisar struktur modal berdasarkan nilai buku, nilai pasar, dan juga target per 31 Desember 2013. Ini merupakan bentuk laporan posisi keuangan singkat, aset, dan juga klaim atas aset pada nilai buku. Bisa teman-teman lihat terdapat perbedaan dari klaim dan juga nilai buku, nilai pasar, serta targetnya. Nah, ini merupakan indikator sentimen investor terhadap aset kita, yaitu merupakan strategi kita memastikan untuk struktur modal itu tetap sinkron dengan ekspektasi pasar, tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang. Slide selanjutnya, yaitu struktur modal ternyata bisa berubah seiring waktu. Ini terdapat dua alasan yang berbeda. Yang pertama itu aksi yang disengaja atau juga aksi yang berasal dari pasar. Untuk aksi yang disengaja, itu perusahaan dapat mengumpulkan dana baru dengan suatu cara yang menggerakkan struktur aktual yang mendekati struktur target perusahaan. Sedangkan untuk aksi pasar, itu merupakan perusahaan dapat mengalami laba atau rugi tinggi yang menghasilkan perubahan signifikan dalam nilai buku ekuitas perusahaan. Selanjutnya itu terdapat juga risiko bisnis dan keuangan atau business risk, merupakan satu-satunya penentu terpenting dalam struktur modal dan mikrobisnis yang mencerminkan jumlah risiko yang terkandung di dalam operasi perusahaan. Nah, bahkan walaupun perusahaan itu tidak menggunakan utang, tapi pengukuran risiko bisnis yang umum itu digunakan adalah deviasi standar laba atas investasi modal perusahaan atau ROIC. Ini bisa teman-teman lihat untuk rumusnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu faktor apa saja sih yang mempengaruhi risiko bisnis. Di sini ada 8, ada kompetisi atau persaingan antar perusahaan, lalu ada variabilitas permintaan, variabilitas harga jual, dan juga biaya input. Lalu ada faktor dari keusangan produk. Yang keenam itu paparan risiko asing. Yang ketujuh paparan risiko regulasi dan hukum yang berlaku. Lalu yang kedelapan, itu merupakan sejauh mana tingkat biaya-biaya yang merupakan biaya tetap atau leverage operasi. Nah, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang leverage operasi. Leverage operasi ini adalah sejauh mana biaya tetap digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, perusahaan yang biayanya tetap besar dan biaya variabelnya kecil, itu akan memiliki tingkat leverage operasi yang tinggi. Nah, tingkat leverage operasi yang tinggi ini akan membuat laba operasional atau laba sebelum bunga dan pajak perusahaan itu lebih sensitif terhadap perubahan volume penjualan. Nah, risiko ini juga berkaitan dengan risiko bisnis perusahaan. Lalu ada juga
titik impas atau break even point yang merupakan tingkat penjualan di mana ketika EBIT sama dengan 0, rumus untuk mencari EBIT itu sama dengan PQ dikurang FQ dikurang F sama dengan 0. Untuk keterangan dari rumusnya bisa teman-teman lihat. Untuk P itu rata-rata harga jual per unit atau output, lalu yang Q itu jumlah unit outputnya, lalu V itu biaya variabel per unitnya, dan F itu biaya operasi tetap. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, disilahkan. Baiklah, slide berikutnya. Pada slide ini terdapat dua rencana, yaitu rencana A dan rencana B. Pada rencana A ini memiliki biaya tetap yang lebih rendah, yaitu sebesar $25.000 karena perusahaannya itu tidak banyak menggunakan mesin otomatis. Namun biaya variabelnya itu lebih rendah karena masih banyak menggunakan tenaga kerja. Sedangkan rencana B itu memiliki biaya tetap yang lebih tinggi, yaitu sebesar $70.000 karena perusahaan itu menggunakan lebih banyak mesin otomatis. Akibatnya itu biaya variabel itu menjadi lebih rendah dan proses produksinya itu lebih efisien. Jadi semakin tinggi leverage operasinya itu, semakin besar peluang untuk memperoleh laba ketika penjualan meningkat, tetapi resikonya juga semakin besar jika penjualan menurun. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Gin. Resiko bisnis keuangan. Resiko keuangan adalah resiko tambahan yang ditanggung oleh pemegang saham, biasa karena penggunaan utang dana yang diperoleh oleh kreditor. Slide berikutnya. Resiko bisnis dan keuangan menunjukkan bagaimana pilihan pendanaan akan mempengaruhi profitabilitas dan resiko Big B. Bagian 1 yang berasumsi bahwa Big B tidak menggunakan utang. Bagian 2 yaitu situasi di mana Big B memutuskan untuk menggunakan 500 utang dengan tingkat bunga sebesar 7,2%. Slide berikutnya. Pada slide ini menentukan struktur modal yang optimal. Struktur modal optimal ini adalah kombinasi antara utang dan ekuitas yang menghasilkan biaya modal rata-rata atau WICC paling rendah dan harga saham yang paling tinggi. Tujuan utamanya itu untuk menyeimbangkan resiko dan pengembalian return agar nilai perusahaan maksimal. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu mencari rasio utang terhadap modal sendiri yang paling efisien, yaitu titik di mana biaya modal paling rendah dan nilai perusahaan yang paling tinggi. Next. WICC dan perubahan struktur modal. Pada slide ini membahas tentang WICC adalah rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal baik dari utang maupun modal sendiri. Nah, semakin rendah nilainya, maka semakin baik bagi perusahaan karena biaya untuk modal ini lebih murah. Ketika perusahaan menambah utang dalam jumlah yang wajar, biasanya akan turun. Namun, jika utang ini terlalu besar resikonya, maka resiko perusahaan meningkat sehingga modal juga ikut naik. Karena itu, perusahaan harus mencari tingkat utang yang paling optimal agar berada pada titik yang terendah. Next. Persamaan Hamada. Persamaan Hamada itu digunakan untuk mengetahui bagaimana penggunaan utang itu mempengaruhi saham perusahaan. Risiko saham diukur menggunakan beta. Semakin besar nilai beta, berarti risiko saham juga semakin tinggi.
Next. Pada tabel yang ada di slide itu berpengaruh perubahan rasio utang terhadap kondisi perusahaan. Penambahan utang dapat mempengaruhi EPS atau laba per saham, biaya modal ekuitas, harga saham, dan juga WICC. Jika utang itu digunakan secara tepat, perusahaan dapat meningkatkan laba dan nilai perusahaan. Namun, jika utang itu terlalu besar, maka resiko akan meningkat sehingga biaya modal naik dan harga saham bisa menurun. Jadi, perusahaan itu harus menggunakan utang secara bijak agar manfaatnya itu lebih besar daripada resikonya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi ketiga. Baik, kepada pemateri ketiga, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya itu ada persamaan Hamada. Nah, gambar di samping ini menggambarkan hubungan antara tingkat pengembalian ekuitas, return of equity, dengan tingkat rasio utang. Dengan sumbu X menunjukkan rasio utang perusahaan, dan sumbu Y itu menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Next. Nah, selanjutnya itu ada struktur modal yang optimal. Struktur modal optimal perusahaan baik terjadi pada rasio utang 40% dan ekuitas 60%. Pada titik ini, WACC paling rendah yaitu 8,23%, harga saham mencapai nilai tertinggi sekitar Rp22,25. Dan resiko keuangan masih dalam batas aman. Jadi struktur modal optimal yaitu kondisi di mana perusahaan mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan utang tanpa menanggung resiko yang berlebih. Next. Baik, selanjutnya itu ada teori struktur modal. Nah, resiko bisnis merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal yang optimal. Setiap industri memiliki tingkat resiko yang berbeda, sehingga struktur modal antar industri pun bervariasi. Misalnya, pada perusahaan bioteknologi biasanya memiliki struktur modal berbeda dengan perusahaan pengelolaan makanan. Bahkan dalam satu industri pun perbedaan struktur modal itu bisa terjadi karena kebijakan manajemen, resiko operasi, dan peluang pertumbuhan. Nah, untuk menjelaskan hal ini, para ahli itu mengembangkan berbagai teori struktur modal. Next. Nah, yang pertama itu ada dampak pajak. Nah, pada penelitian awal, Midigliani Miller pada tahun 1958 dikritik karena mengabaikan pajak. Nah, pada tahun 1963 mereka menambahkan unsur pajak dan menentukan bahwa bunga utang dapat menjadi pengurang pajak. Nah, sedangkan dividen itu tidak. Hal ini membuat pengguna utang itu lebih menguntungkan dan bos juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian Melton Miller pada tahun 1977 memperluas teori ini dengan memasukkan pajak pribadi. Ia menjelaskan bahwa pendapatan bunga dikenai pajak lebih tinggi dibandingkan dividen dan capital gain, sehingga investor itu cenderung lebih menyukai saham. Akibatnya, pajak perusahaan mendorong penggunaan utang, sedangkan pajak pribadi mendorong ekuitas. Namun, sebagian besar ahli itu menilai bahwa manfaat pajak bunga lebih kuat, sehingga sistem pajak tetap menguntungkan bagi pengguna utang. Next. Nah, selanjutnya itu ada dampak potensi kebangkrutan. Penelitian awal mengasumsikan bahwa perusahaan itu tidak akan bangkrut, sehingga biaya kebangkrutan itu diabaikan. Namun, dalam kenyataannya,
kebangkrutan dapat menimbulkan biaya yang besar seperti biaya hukum akuntansi dan hilangnya kepercayaan pelanggan, pemasok, serta karyawan. Aset juga sering dijual dengan harga rendah karena tidak liquid. Masalah kebangkrutan ini sering muncul sebelum perusahaan benar-benar bangkrut. Misalnya ketika pemasok menolak memberikan kredit atau mulai karyawan penting itu mulai keluar. Nah, resiko ini meningkatkan seiring tingginya penggunaan utang dalam struktur modal. Selanjutnya itu ada teori trade-off. Teori trade-off leverage menjelaskan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan antara manfaat pajak dari penggunaan utang dan biaya yang ditimbulkan akibat resiko kebangkrutan. Artinya, perusahaan itu tidak akan berutang tanpa batas, tetapi hanya sampai pada tingkat tertentu yang memberikan keuntungan bersih maksimal. Bunga utang itu dapat mengurangi pajak karena dianggap sebagai biaya, sehingga penggunaan utang itu membuat laba bersih setelah pajak lebih besar. Nah, hal ini meningkatkan nilai perusahaan dan harga saham. Namun, jika utang terlalu tinggi, resiko gagal bayar dan kebangkrutannya itu meningkat, yang justru menurunkan nilai perusahaan. Mungkin segitu materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, kepada pemateri terakhir dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai teori sinyal atau biasanya disebut dengan signaling theory. Nah, teori sinyal menjelaskan bahwa antara manajer perusahaan dan investor sering terjadi perbedaan informasi yang disebut asymmetry information. Nah, manajer mengetahui kondisi perusahaan secara lebih lengkap karena mereka terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan setiap hari. Sementara itu, investor hanya memperoleh informasi dari laporan keuangan, laporan tahunan, atau informasi yang dipublikasikan perusahaan. Nah, karena adanya perbedaan informasi tersebut, setiap keputusan yang diambil oleh manajemen akan dianggap sebagai sinyal oleh investor mengenai kondisi perusahaan. Jadi, intinya, teori sinyal adalah keputusan perdanaan perusahaan dapat memberikan sinyal positif maupun negatif pada pasar, yang nantinya akan mempengaruhi kepercayaan investor dan harga saham. Next. Selanjutnya, menggunakan pendanaan utang untuk membatasi manajer. Pendanaan hutang digunakan sebagai cara untuk mengendalikan perilaku manajer agar tidak menyalahgunakan kelebihan arus kas atau free cash flow untuk kepentingan pribadi atau hal yang tidak produktif. Dengan memiliki kewajiban membayar bunga dan pokok utang, manajer akan lebih disiplin dalam mengelola keuangan perusahaan karena jika gagal membayar, perusahaan bisa bangkrut dari manajer dan manajer kehilangan jabatan. Jadi, contohnya itu misalnya seseorang memiliki cicilan rumah setiap bulan. Nah, karena harus membayar cicilan, ia akan lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluarannya. Nah, prinsip yang sama juga berlaku pada perusahaan. Untuk selanjutnya, next. Untuk selanjutnya itu kita membahas hipotesis picking order. Hipotesis picking order menyatakan bahwa perusahaan memiliki urutan dalam memilih sumber pendanaan. Nah, urutannya adalah menggunakan dana internal atau saldo laba terlebih dahulu, lalu hutang, dan terakhir menerbitkan saham baru jika sangat diperlukan. Hal ini karena dana internal tidak menimbulkan biaya emisi dan tidak menimbulkan masalah informasi asimetris. Sementara penerbitan saham baru berisiko memberi sinyal negatif bagi pasar dan memiliki biaya yang tinggi. Jadi, kesimpulannya menurut picking order teori, urutannya adalah dana internal terlebih dahulu, kemudian utang, dan terakhir menerbitkan saham. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai teori jendela peluang.
Teori jendela peluang ini menjelaskan bahwa manajer perusahaan dapat menyesuaikan struktur modal berdasarkan kondisi harga saham di pasar. Nah, ketika harga saham dinilai lebih tinggi dari nilai sebenarnya atau overvalue, manajer akan menerbitkan saham baru untuk memperoleh dana dengan biaya relatif murah. Sebaliknya, jika harga saham dinilai terlalu rendah, undervalue, perusahaan akan membeli kembali sahamnya. Nah, mengapa demikian? Karena perusahaan bisa memperoleh dana yang lebih besar dengan menjual jumlah saham yang lebih sedikit. Untuk selanjutnya itu ada daftar keputusan struktur modal. Keputusan struktur modal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan seberapa besar perusahaan menggunakan utang atau modal sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada beberapa faktor. Yang pertama ada stabilitas penjualan, struktur aset, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, kendali kontrol, perilaku manajemen, sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, fleksibilitas keuangan. Nah, semua faktor tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama agar perusahaan memperoleh struktur modal yang paling sesuai. Next. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas variasi dalam struktur modal. Struktur modal berarti bagaimana perusahaan mengatur perbandingan antara hutang dan modal sendiri dalam pembiayaan kegiatan bisnisnya. Variasi ini dalam struktur modal dipengaruhi oleh perbedaan antara industri, perbedaan berdasarkan risiko bisnis, pengaruh ukuran perusahaan, dan faktor lainnya seperti kebijakan manajemen. Nah, kondisi pasar modal, kestabilan ekonomi, dan strategi jangka panjang perusahaan. Nah, oleh karena itu, tidak ada struktur modal yang cocok untuk semua perusahaan. Setiap perusahaan harus menyesuaikan struktur modalnya dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami, kelompok satu. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi dan penyampaian materinya. Saya selaku moderator, mewakili teman-teman juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.